Assalamualaikum, Bu Leli. Waalaikumsalam, Bapak. Iya, apa kabarnya, Pak? Apa kabarnya, Pak? Apa kabarnya, Bu? Ya, Maaf ya. Alhamdulillah, Pak. Sehat, sehat, sehat. Minta maaf, saya kelupaan. Tadi saya baru ngobrol dengan Pak Tony, Bu. Nah, di sini saya mau bertanya dengan Ibu ya. Ini Ya, sebenarnya Ibu mau coaching ya nanti? iya, Pak. Nanti saya rencananya hari ini akan melaksanakan coaching dengan Bapak Tony, Pak. Oh ya, coaching dengan Pak Tony ya. Ya. Iya, kira-kira tentang apa ya yang dibahas oleh Pak Tony nanti itu persiapan untuk melakukan coaching nanti itu apa-apa saja, Bu? Nah, nanti kami akan membahas mengenai, sepertinya Bapak Tony ingin menyampaikan mengenai hasil belajar siswa, Pak. Jadi, Oh, ya beliau ingin artinya bercerita eh, bagaimana tentang masalah yang beliau hadapi itu tentang hasil belajar siswa di sekolah beliau, Pak. persiapan Ibu sudah dipersiapkan Ibu ya untuk coaching bersama Iya, Pak Tony nanti. saya akan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang nanti bisa untuk mengarahkan Pak Tony untuk bisa apa namanya menggali pertanyaan, kemudian juga untuk beliau bisa mendapatkan solusinya sendiri, Pak. Sungguh bagus sekali Bu persiapan yang Ibu lakukan. Dari persiapan tadi kira-kira kompetensi apa ya yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk kedepannya itu Bu? Di Coaching sini bersama. saya ingin mengembangkan eh, supaya bisa mendengarkan dengan baik, Pak. Mendengarkan Hmm. dengan baik, kemudian lagi apa namanya bisa mengarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Pak. Oh ya ya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu, apakah masih ada yang kurang, Bu? Lalu bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan kompetensi pertanyaan yang berbobot yang akan Ibu tanyakan nanti kepada Pak Tony? Iya, Pak. Jadi nanti saya merasa memang agak kurang, Pak ya. Jadi saya akan berlatih terutama untuk kepercayaan diri untuk berbicara ya dulu ya, Pak ya. Nah, jadi saya akan Iya. berlatih dengan baik untuk bisa bertanya, mengolah pertanyaan dengan baik yang berbobot juga, Pak, untuk menggali permasalahan yang ada pada Bapak Tony nanti. Oh iya, luar biasa itu, Bu. Itu persiapan yang sudah mantap kalau menurut saya. Nah, semoga coaching nanti yang Ibu lakukan bersama Pak Tony itu memberikan solusi dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pak Tony itu terselesaikan, Bu ya. Ya, mohon bantuannya ya Pak ya nanti supaya Bapak bisa mengamati proses dari coaching saya sehingga nanti itu sebagai umpan balik bagi saya untuk memperbaiki ke depannya Pak. Baik, Bu, baik, Bu. Nanti saya akan mencoba mengamati dan mendengarkan dengan baik proses coaching yang Ibu lakukan. Semoga nanti ada solusi yang terbaik ya, Bu ya. Ya, semoga Amin. berhasil, Bu. Ya, terima kasih Pak. Akan saya Ya, lanjutkan untuk pelaksanaan coaching. Terima kasih. ya, silahkan, silahkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Bu Leli. Ya, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Bu. Ya, Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, walaupun agak kondisinya hujan, tapi Alhamdulillah masih sehat-sehat saja, Pak. Alhamdulillah Bu kalau begitu. Iya, ini Pak Tony, eh, hari ini beruntung sekali kita bisa ketemu ya Pak Tony ya, karena beberapa waktu ini kita mengalami kesibukan yang padat. Nah, kemarin Bapak Tony kan ada menghubungi saya untuk artinya minta waktu ada yang mau disampaikan. Nah, sekarang saya beri kesempatan Pak berhubung ada waktu senggang. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Terkait dengan yang saya infokan kemarin Bu, ini adalah tentang hasil belajar siswa, khususnya siswa saya ya Bu ya. Karena kebetulan saya ini agak sedikit kebingungan Bu, apa sih kira-kira penyebabnya kalau menurut saya sendiri. Nah, jadi siswa saya itu Bu memang ada kendala, bukan kendala sih, tetapi hasil belajar yang
diperoleh oleh peserta didik saya itu di dalam kelas itu, khusus mata pelajaran saya sendiri itu perbedaan hasil yang mereka peroleh itu agak apa ya, kalau bahasa kita itu semacam agak jauh sekali Bu ininya, perbedaannya antara siswa A dengan siswa B, siswa C dan lain-lain itu. Kurang lebih seperti itu Bu. Oh iya, iya, iya. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, eh, saya ingin tahu apa sebenarnya tujuan yang Bapak ingin capai. Jadi begini Bu, terkait dengan permasalahan yang saya hadapi ini, yang mau saya capai dalam kegiatan coaching kita kali ini adalah tentang bagaimana sih apa namanya, hasil yang didapatkan, hasil belajar yang didapatkan oleh peserta didik saya itu walaupun berbeda, tetapi tidak terlalu jauh perbedaan perbedaan itu. Nah, oleh karena itulah saya berbicara, perlu teman bicara, perlu teman untuk berdiskusi terkait hal itu, Bu. Ini seperti itu, Bu, kira-kira. Oh iya, iya, iya. Terus, menurut Bapak, hambatan apa sebenarnya yang Bapak alami sekarang? Oke, terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, Bu, tadi kebetulan saya berangkat ke sekolah juga, saya sempat berpikir apa yang menyebabkan nilai, bukan nilai, tetapi hasil belajar yang diperoleh peserta didik saya itu bisa seperti itu. Jadi saya berpikir, Bu, mungkin apakah ini disebabkan karena mungkin gaya pembelajaran, bukan gaya, tetapi pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik itu, kepada peserta didik saya itu, apakah itu monoton? Karena Bu, terus terang selama ini di dalam kegiatan pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik itu adalah metode pembelajaran yang disebut, kalau istilah kita itu adalah dengan metode ceramah, Bu. Jadi selama saya melakukan pembelajaran kepada peserta didik itu, segala arus informasi itu, segala arus pembelajaran itu semuanya terpusat kepada saya sebagai guru, Bu. Mungkin itu, Bu, menurut saya. Ya. Nah, kalau menurut Bapak tadi lebih kepada metode ceramah ya Pak ya. Nah, kira-kira Nah, betul. apakah ada Pak untuk metode lain yang cocok dikembangkan atau digunakan bagi siswa Bapak itu? Ya, kebetulan juga Bu, terkait dengan pembelajaran, dengan ketika saya berangkat ke sekolah tadi juga, saya juga sempat berpikir, Bu, bahwa apakah saya ini harus melakukan, harus, tetapi saya harus melakukan pemetaan terhadap gaya belajar peserta didik ini, karena seperti yang kita tahu, Bu, dan saya juga merasa gaya mengajar saya mungkin monoton, padahal di dalam kelas itu siswa saya terdiri dari beberapa orang yang memiliki karakter, watak, termasuk gaya belajar mereka yang juga berbeda-beda. Misalnya seperti antara siswa A dengan siswa B itu mungkin cara mereka di dalam memahami materi-materi yang saya berikan itu kan berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya belajar siswa itu kan ada beberapa macam. Salah satunya ada yang audio visual, ada yang kinestetik, ada yang auditory dan sebagainya. Nah, jadi mungkin itu, Bu, yang perlu saya lakukan nanti. Apakah saya juga harus melakukan pemetaan dulu? Dan saya juga berpikir bahwa pemetaan itu boleh juga saya lakukan nanti, Bu, untuk pendiagnostikan gaya belajar itu melewati bantuan daripada aplikasi pihak ketiga, misalnya dari akupintar.id. Karena kebetulan di situ juga ada tes diagnostik yang bisa memetakan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Begitu, Bu. Oh, jadi apa namanya dari yang eh, Pak Tony lihat ya, Pak Tony alami tadi mungkin bisa menggunakan yang tadi apa itu tadi Pak? Aku Diagnostik. pintar.id. Iya, Ya, iya, diagnostik untuk memetakan gaya belajar. iya. Ya, jadi Bapak bisa mengembangkan artinya menggunakan cara-cara baru ya Pak ya untuk bisa itu tadi memperbaiki Ya, suasana belajar. Nah, di sini betul. langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan, Pak? Baik, Bu, terkait dengan langkah konkret yang mau saya lakukan, Bu, pertama-tama dulu saya harus memetakan gaya belajar peserta didik yang saya miliki, Bu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi,
untuk kegiatan tes diagnostik ini nanti Bu, saya akan menggunakan memanfaatkan aplikasi dari pihak ketiga yaitu akupintar.id untuk memetakan gaya belajar peserta didik yang saya punya. Nah, itu yang pertama Bu ya untuk langkah konkretnya. Lalu langkah konkret yang kedua yang perlu saya lakukan adalah menyusun konten-konten pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik itu sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, Bu. Misalnya untuk siswa yang gaya belajarnya adalah audiovisual, saya akan menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk video yang mana nanti siswa itu bisa menyaksikan video yang saya berikan itu dan harapan saya ketika diberikan materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar itu mereka akan lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang saya berikan sehingga ini memiliki dampak yang bisa membantu untuk memperbaiki hasil belajar mereka. Jadi ada dua langkah konkret itu yang akan saya lakukan ke depan. Ya, Demikian. ya. Jadi Pak Tony, luar biasa sekali persiapan yang Bapak lakukan ini ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan eksekusi atas langkah konkret tadi Pak? Baik Bu, terkait dengan langkah konkret tadi, kapan itu mulai dieksekusi, tentu ini membutuhkan waktu Bu ya, karena tidak bisa dilakukan secara instan. Karena ini akan melibatkan beberapa orang, Bu. Yang pertama-tama yang harus dilibatkan adalah kepala sekolah terkait dengan perizinan pemanfaatan fasilitas sekolah. Lalu yang kedua juga berkolaborasi dengan kepala laboratorium komputer, karena ini juga berkaitan seperti dengan kepala sekolah tadi, berkaitan dengan sarana prasarana sekolah yang digunakan. Dan setelah itu saya dapat Bu, maka secepatnya dalam waktu dekat ini, dalam 1 hari 2 hari ini, setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum juga dengan kepala laboratorium, maka itu akan saya eksekusi Ya. langkah konkret itu. Ya, bagus sekali Pak. Nah, sekarang Pak Tony tadi kan sudah menjelaskan langkah konkret yang akan Bapak laksanakan. Nah, terus kalau Bapak bisa menilai diri Bapak sendiri, sekarang posisi Bapak itu berada di posisi berapa? Kalau misalnya dari skala angka itu dari 1 sampai 10. Nah, Bapak berada di posisi berapa sekarang? Baik Bu, kalau kita berbicara berbicara posisi saya di mana, kebetulan untuk hari ini Bu, dengan hasil belajar yang siswa saya peroleh Bu, saat ini posisi saya hanya ada di posisi 5, kurang lebih seperti itu. Ya. Mau mencapai ke level berapa Pak dari posisi 5 sekarang? Oh, tentu Bu, ada target yang mau saya capai di dalam kegiatan itu karena saat ini posisi saya ada di posisi 5. Harapan saya dengan kegiatan yang saya lakukan itu dengan langkah konkret yang saya susun itu tadi Bu, saya bisa mencapai di angka 8 atau di angka 9, Bu, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian setelah Bapak menyampaikan tadi artinya keluh kesah Bapak, kemudian Bapak juga bisa mencapai solusinya, menemukan solusi dari artinya ya permasalahan yang Bapak anggap susah tadi untuk dipecahkan. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, terkait dengan perasaan yang saya rasakan, Bu, karena kebetulan ketika melihat hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik saya itu kemarin, eh, saya agak sedikit kebingungan, Bu, apa hal yang menyebabkan sehingga hal seperti ini bisa terjadi. Nah, mungkin pada waktu itu karena kebetulan juga melihat hasil belajar peserta didik seperti itu, maka perasaan saya agak agak sedikit khawatir, Bu. Nah, tetapi setelah sekian hari setelah bisa berbicara dengan ibu, bisa berbagi cerita dengan ibu, saat ini perasaan saya sudah agak sedikit sedikit sudah tenang Bu untuk perasaan pada saat ini. Seperti itu Bu. Ya, baik Pak Tony. Nah, jadi sekarang perasaan Bapak sudah mulai tenang, sudah lega dengan yang sudah disampaikan. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali persiapan yang Bapak lakukan ini. Nah, jadi saya mendoakan semoga bisa berjalan dengan lancar dan sukses tentunya ya Pak ya. Baik, terima Ya, kasih Bu. semoga berhasil ya Pak Tony ya.
Baik, Bu. Terima kasih. Kalau Ya, begitu saya permisi dulu ya, Bu ya. Karena kebetulan saya juga ada jam mengajar masuk pagi ini. Terima kasih juga, Bu, sudah mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya beberapa hari ini yang membuat saya agak resah. Terima kasih juga atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya di dalam kegiatan kita hari ini. Terima kasih, Bu. ya, sama-sama Pak Tony. Selamat pagi, sukses selalu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Pak. Iya, tadi Selamat saya siang. iya siang juga saya tadi memperhatikan Ibu sedang melakukan ini ya komunikasi dengan Pak Tony, bagus sekali saya perhatikan. Ah, di sini saya mungkin bertanya sedikit Bu ya dengan Ya. Ibu. Setelah Ibu melakukan tadi coaching dengan Pak Tony, itu bagaimana perasaan Ibu atau Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi Bu? Ya, kalau ditanyakan perasaan saya, tentunya saya sudah merasa lega, Pak. Lega karena Hmm, sudah bisa apa namanya melakukan coaching tadi dengan Pak Tony. Sudah lumayan, saya anggap sudah lumayan bagus lah karena saya mengajukan pertanyaannya juga em, pertanyaan yang berbobot lah, Pak. iya, ya, bagus sekali. Karena saya perhatikan tadi Pak Tony juga menjawabnya bagus ya. Ibaratnya terarah dan solusinya juga didapatkan oleh Pak Tony melalui arahan dari Ibu tadi ya. Nah, di Iya. sini apa yang membuat Ibu menilai itu demikian, Bu? Yang membuat Ibu menilai diri Ibu itu seperti itu bagaimana? Saya apa namanya menilai diri saya seperti itu karena tadi tentunya sebelum melakukan coaching saya sudah artinya memikirkan Pak, memikirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot apa yang bisa menggali Pak, menggali permasalahan Pak Tony, kemudian juga bisa juga memancing kira-kira solusi apa dan bagaimana cara untuk memecahkan masalah tersebut Pak. Iya, benar sekali. Tadi saya mengamati juga seperti itu, Bu. Bagus sekali hasil coaching dari Ibu. Nah, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, itu sudah sesuai. Yang pastinya lebih tinggi dari standar yang dirujukan kepada saya, Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengarkan masalah yang sudah disampaikan oleh Pak Tony tadi? Um, Mendengar dari masalah tersebut, sepertinya memang Pak Tony perlu cara-cara lain atau strategi-strategi lain, Pak, dalam dalam pengelolaan pembelajaran. Nah, jadi Hmm, Pak Tony bisa bisa memahami itu dari apa yang sudah dialami, dia amati, ternyata mungkin eh, cara belajarnya atau cara mengajarnya yang kurang kurang berkembang lah begitu, Pak. ya benar. Saya tadi juga melihat seperti itu, Bu. Melihat hal yang masih harus dikembangkan oleh Pak Tony ya. Tadi Pak Tony menyatakan bahwa beliau itu masih 5 ya levelnya. Jadi menuju ke target Pak Tony yang 9 mungkin sampai ke 10 tadi, Bu ya. Nah, di sini kalau saya perhatikan melihat dari perkembangan tadi, misal di saat Ibu tadi mengamati dan saya juga mengamati yang sebetulnya itu merujuk kepada standar yang seharusnya disampaikan oleh Pak Tony dari 5 menuju ke 10 tadi. Nah, di sini Bu, saya bertanya lagi kepada Ibu lebih lanjut tentang diskusi tadi itu sudah terbayang oleh Ibu apakah performa yang Ibu lakukan tadi itu sudah muncul, sudah tergambar secara jelas hasil yang didapatkan oleh Pak Tony ketika coaching tadi, Bu? Iya, kalau menurut saya apa yang sudah kami apa namanya coaching yang sudah kami laksanakan itu sudah agak lebih jelas, Pak. Artinya saya bisa menanyakan dengan jelas, kemudian Pak Tony juga bisa memahami apa yang saya tanyakan, kemudian beliau juga bisa menyampaikan dengan baik permasalahan beliau, kemudian juga menemukan solusinya, Pak. Iya, iya, benar sekali, Bu. Nah, nanti saya berharap, Bu ya, itu tetap selalu pantauan dari Ibu agar nanti Pak Tony mungkin ada kesulitan berikutnya itu bisa terselesaikan oleh coachingnya yang dilakukan oleh Ibu ya. Nah, Ya, lalu bagaimana Bu hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke forum
apa supervisi akademik atau tidak, Bu? Iya, Pak. Jadi ketika saya melakukan coaching, saya juga mencatat apa-apa saja yang saya temukan tadi dari permasalahan yang dialami oleh Bapak Tony. Oh iya, benar sekali. Ya mungkin itu dulu Bu ya. Iya, Eh, Percakapan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk Ibu dan Pak Tony untuk menjadi yang lebih baik, Bu ya. iya Pak. Ya, cukup, ya, cukup sekian, Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, ya, ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya.